Saudaraku yang saya kasih, bayangkan ya, setiap minggu saya harus mengeluarkan dana yang cukup banyak. Nggak tahu kalau 3 juta berapa ringgit itu ya, mungkin 3.000 ringgit lah setiap minggu. Sebulan berapa? Belasan juta. Sudah 6 tahun jalan, bisa berjalan. Kenapa? Karena Tuhanku hidup. Dia maha kuasa. Dan aku bukan mengerjakan proyekku, aku mengerjakan proyek Tuhan. Kalau kau mau diberkati, jangan kerjakan proyekmu, kerjakan proyek Tuhan, pasti hidupmu diberkati. Bohong. Transfer dana Anda ke nomor rekening yang ada di layar ini dan ada di deskripsi. Dan percayalah, kalaupun Anda tidak memberi, belum tentu dan tidak pasti Anda juga menjadi kaya. Tapi kalau Anda memberi, satu hal yang Tuhan lihat, hati Anda adalah hati yang mengasihi Yesus dan hati misi. Dan saya percaya Yesus tidak pernah berhutang, dan Tuhan sanggup melipat gandakan, memberkati saudara, mengganti apa yang saudara berikan. Saudara bayangkan saja, kalau Anda bisa memberi 500.000 per orang, apa jadinya? Injil kerajaan ini bisa diberitakan kemana-mana. Oh Pak, itu terlalu tinggi, terlalu mahal, terlalu tinggi, terlalu besar. Oke, 200.000. Oh, terlalu besar. Oke, 100.000. Oh, terlalu besar. Oke, 50.000. Oh, terlalu besar. Silakan. Karena Tuhan berkata, yang paling banyak memberi adalah janda miskin itu. Dia hanya memberi 2 peser. Itu mata uang kecil. Tetapi mungkin waktu itu ada orang yang memberi berapa dinar. Mungkin jutaan dinar atau ratusan dinar. Tetapi Tuhan bilang, janda inilah yang memberi paling banyak. Kenapa janda itu memberi yang paling banyak? Bukan karena jumlah nominal uangnya, tetapi karena dia memberi dari apa yang ada padanya, dia berikan semua. Karena nggak laku tuh atau karma? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tapi ingat, bantu rakyat lemah. Bantu rakyat lemah, bukan kasih duit. Mana undang-undang yang nggak beres? Lawan, jangan. Ini menekan minoritas. Haleluya. Di Indonesia, saudara, ini sangat viral sekali. Seringkali gereja ditutup, orang doa dilarang. Ya. Jadi baru-baru ini itu kejadian di Tangerang, saudara. Dia kumpulkan itu beberapa orang yang berkaitan dengan apalah ya, teman-teman dia, keluarga dia, doa di rumah. Ya. Sudah bala raja, ya. Saudara, bisa diberhentikan, disuruh dia baca. Saya Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video ini lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa kembali dengan channel Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini sahabat, saya akan membahas narasi pendeta Rizul Lubis yang sangat rasis serta dibumbui kalimat-kalimat fitnah. Mengapa saya bilang sangat rasis serta berbau fitnah? Karena pendeta ini menyebutkan ciri-ciri fisik secara global tanpa menyertakan nama oknum yang dimaksud. Dan fitnahnya adalah, mari kita simak video berikut. Dan puji Tuhan ya, kami sudah konseling baptisan, sudah berjalan 1 minggu sekarang ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, itu pun saudara belum dibaptis. Ya kan, 1 orang aja seminggu belum bisa selesai untuk dibaptis. Makanya kalau ada yang berkata, oh itu katanya si Rizul Lubis itu ya mengiming-imingi orang ya dengan uang sekian 500.000 supaya dibaptis. Terus udah gitu katanya, oh ya ini si kerjaan situ, si mukalap yang gak jelas itu ya. Iya, matanya yang sipit itu ya. Oh ya, ini si kerjaan situ, si mukalap yang gak jelas itu ya. Iya, matanya yang sipit itu ya. Saudara, ini dia bilang dikasih 500.000, suruh baptis ya.
Saudaraku yang saya kasih, sedangkan kita aja orang minta dibaptis saja kita nggak langsung baptis. Dia yang minta sendiri ya. Doakan supaya ya bisalah dibaptis hari Sabtu lah paling lama ya. Saya nggak tahu ya sahabat, mengapa orang rasis seperti ini bisa jadi pendeta. Sebut mukalab gak jelas. Dari narasi itu saja, pendeta ini bisa dikategorikan pemfitnah, pencemaran nama baik suatu kelompok, dan paling jelas provokasi. Menganggap para mu'alaf itu tidak mempunyai kejelasan. Heongok, mikir dong. Jangan asal jeplak, tolong tunjukkan data di mana para mu'alaf yang kau tuding nggak jelas itu. Maaf ya sahabat, saya harus tegas dikit kalau menghadapi oten macam pendeta Risuli Lubis ini. Justru yang lebih nggak jelas itu ya Murtadin jadi pendeta macam dia. Julukan populernya pendeta M3, pendeta mantan maing motor. Luar biasa ya. Terus saudara, waktu saya usia 20 tahun saya selesai sekolah di Muhammadiyah. Itu sekolah Islam ya, yang boleh dikatakan 80% itu mengajarkan tentang Al-Quran saudara. Ya, lainnya baru ilmu pengetahuan umum. Tapi itu tidak membuat hidup saya berubah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar. Akhirnya saya rampok sepeda motor saudara. Ya, kalau saya curi di Pekanbaru, saya jual di Medan. Curi di Medan, jual di Bolga. Ini antar provinsi. Antar provinsi bukan seperti provinsi Jakarta sama Banten, bukan. Ini jauh saudara, bisa 3 hari 3 malam, 2 hari 2 malam itu sepeda motor itu baru nyampe ke tempat tujuan. Kalau curi Pekanbaru sampai ke Medan itu bisa 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Ya, yang beli tentara, karena waktu itu tentara itu saudara punya kuasa yang luar biasa. Jadi polisi-polisi gak berani ya, tanda tangan surat-surat. Jadi sepintar-pintar tukang lompat sekali-kali ketangkap, saya dihukum saudara waktu itu setahun 10 bulan di penjara Labuan Ratu Asahan. Bebas, saya diusir orang tua saya. Orang tua saya bilang, daripada polisi nanti cari-cari kamu pergi saja dari tempat ini. Saudara, saya ke Jakarta. Di Jakarta cari kerjaan sana sini gak dapat. Akhirnya tahun 1988 Citraland belum ada, Taman Anggrek belum ada, Terminal Grogol belum begitu, belum ada jembatan layang. Dekat situ ada parter ya, jual minuman keras. Nah, kalau kita kan tadi minum yang cair wajar, tapi mereka orang-orang yang luar biasa, bukan orang biasa, karena yang keras kan bisa diminum. Biasanya yang keras itu harus dikunyah, tapi ini bisa diminum, luar biasa. Saya harap Anda cerdas, amin. Haleluya. Karena ada 3 orang nonton stand up komedi saudara ya. Wah, yang 2 orang ketawa, yang 1 diam. Selesai stand up komedi 1 jam, yang dia tadi ketawa sendiri. Kenapa lucu? Telah mikir ya. Ya, pintar dengan cerdas beda saudara. Ya, jadi saya minum segelas tambah darah, 2 gelas naik darah, 3 gelas marah-marah, 4 gelas tumpah darah ya, 5 gelas bisa masuk penjara. Ya, saya bilang sama seseorang ya, saya bilang saya udah lama di sini 3 minggu, udah nggak dapat kerjaan, makan sulit. Kamu mau cari duit atau cari kerja? Saya bilang saya mau cari duit. Ya, saya diajari bagaimana nodong. Ya, di mobil-mobil pribadi baik pun di bajai. Saya pikir untuk hal seperti ini hal wajar, karena di sana juga saya sudah punya nyali ya, sudah punya keberanian yang seperti itu. Jadi saudara, singkat ceritanya, rampok sana sini ini masih kelas jalanan ya, ketangkap masuk penjara, ketangkap masuk penjara. Akhirnya semakin banyak masuk penjara, semakin jahat. Maksudnya levelnya lebih naik lagi. Kenapa? Di penjara itu bagaikan kuliah saudara. Jadi kita tanya, kau perkara apa? 363, kau 362, 335, kau 378, kau ini bagaimana? Kenapa bisa ketangkap? Oh, kita bahas lagi. Bagaimana kalau nanti keluar, kita jangan sampai ketangkap. Begitu. Jadi kuliahnya di dalam, saudara. Jadi orang masuk penjara itu memang berubah ya. Nah, inilah Murtadin yang nggak jelas. Bejat kelakuannya bersembunyi di balik jabatan sebagai pendeta. Kerjanya rasis, pemfitnah para mu'alaf, serta provokasi. Apa provokasinya? Simak video berikut. Setiap orang percaya itu sudah diberi oleh Tuhan mandat ya, mandat untuk mengabarkan Injil ya. Oh Pak, tapi kan nanti kita diganggu orang kalau kita memberitakan Injil.
Alkitab bilang ya, roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di muka bumi ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Iya Pak, tapi kita kan ya minoritas. Nanti kita digebukin kalau kita beritakan Injil. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jadi yang melindungi kita itu adalah Tuhan sendiri ya. Adu domba, penipu dalam nama agama. Monyongnya, astagfirullah. Maaf ya sahabat, keceplosan. Maksudku, mulutnya licin sekali membuat narasi provokasi. Siapa pula yang gangguin aktivitas dia, dan siapa pula yang bakal gebukin dia. Terbuktikan 3 huruf nyata sifat Risuli Lubis, RPP, rasis, pemfitnah, provokator. Okelah sahabat, saya cukupkan videonya sampai di sini. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.